Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Kita lihat saja bahwa Kaisang, Gibran ya dan terah seorang Jokowi saat pelantikan Prabowo Gibran ya tadi bahwa disoraki ya, dicemoohi di situ begitu kan ya. Artinya apa? Artinya menandakan bahwa tidak hanya masyarakat, anggota parlemen saja mengatakan uhuy, uhuy, uhuy. Ini menandakan bahwa masyarakat sudah benar-benar bersatu ya. Yang namanya terah seorang Jokowi harus dijauhi. Coba kita lihat saja dari berita CNN ya. Selain Kaisang, Gibran juga disoraki peserta paripurna MPR. Karena sudah tahu masyarakat bahwa hukum yang dimainkan oleh seorang Jokowi di situ, bagaimana hukum-hukum dipreteli, walaupun dilantik, seolah-olah pamor seorang Gibran mereka tidak ada apa-apanya begitu kan. Saya melihat dari beberapa pernyataan begitu kan ya, dari seorang Prabowo ini nampaknya eh, isinya daging semua begitu. Ya seolah-olah menjadi tamparan keras kepada seorang Jokowi, apalagi seorang Gibran ya ketika Kaisang begitu kan disuaraki di situ begitu, nampaknya banyak masyarakat yang kemudian bertanya-tanya sampai-sampai Kaisang, Bobby, Kahiyang tersenyum di situ begitu kan ketika mengatakan uhuy uhuy uhuy. Ini menandakan ada sesuatu yang kemudian ya masyarakat sudah paham bahwa apa yang kemudian diteriaki di situ menandakan ada nuansa-nuansa berakhirnya seorang dinasti politik ya, seorang Jokowi di situ. Makanya rasanya langgeng sekali begitu kan ketika tidak dipimpin oleh seorang Jokowi pada hari ini. Ini kita lihat saja realitasnya begitu kan. Persoalan-persoalan politik sekarang sudah mulai agak tuntas ya. Bahkan orang-orang di situ begitu kan ya sudah menandakan bahwa berakhirnya kekuasaan dari seorang Jokowi sudah di situ sudah masyarakat agak lega sedikit, tapi tinggal satu langkah lagi bagaimana seorang Gibran. Nah, inilah banyak yang kemudian cerita-cerita yang kemudian di masyarakat bahkan di X begitu kan menandakan kapok kon, menandakan seperti itu. Ini sesuatu yang kemudian menurut saya pribadi dalam dunia politik begitu kan ya. Kalau urat nadinya sudah sudah tidak tahan di situ ya bisa saja begitu kan, bisa saja apa yang kemudian dia lakukan ya dianggap biasa-biasa aja begitu. Saya melihat ya apa yang kemudian disampaikan oleh Prabowo bertemu dengan para perdana menteri ya Prabowo begitu kan ya, dan bahkan kita lihat saja bahwa seorang Gibran nampaknya aura pamornya, aura kepemimpinannya begitu kan tidak ada di situ. Nah, inilah orang-orang akan melihat begitu kan, terlalu kecil ya, terlalu kecil. Maksudnya terlalu terlalu kurang pengalamannya di situ begitu kan. Coba kita lihat saja perdana menteri luar biasanya di situ begitu kan. Orang kan pasti bertanya-tanya, wah kalau bukan bapaknya siapa lagi. Tapi menariknya isi pidato dari seorang Prabowo ini adalah daging semua, menjadi tamparan keras begitu kan sebagai seorang pemimpin Jokowi. Bahkan bocor. Bahkan Jokowi pun tidak berkutik dan tersenyum gitu ketika Prabowo sudah berpidato seperti itu begitu kan ya. Nampaknya Gibran ya pada hari ini kita lihat saja bahwa ya di mata dunia, di mata masyarakat bahkan seolah-olah kurang ya berpengalamannya, terus kemudian ya terlalu muda lah. Bukan tidak boleh. Ini terlalu muda begitu kan. Pengalamannya tidak seberapa di situ. Artinya apa? Artinya mungkin yang dilihat oleh perdana menterinya adalah seorang Jokowi ya, di mana seorang Jokowi 2 periode menjadi presiden, tidak mungkin anak-anaknya perdana menteri akan melihat anaknya di situ begitu. Jadi saya memandang bahwa apa yang kemudian menjadi teriakan hari ini begitu kan yang menandakan bahwa berakhirnya dari seorang dari seorang Kaisang begitu kan ya, Bobby, terus kemudian terah seorang Jokowi begitu kan sudah berakhir di situ dengan dilantiknya seorang Prabowo Gibran ya, senyum dari seorang Kaisang, Kahiyang, Bobby begitu kan, mereka tersenyum mereka.
Ya, semoga saja di kepemimpinan seorang Prabowo saya ucapkan terima kasih banyak dan selamat dan sukses ya atas dilantiknya Presiden Prabowo. Semoga ke depan menjadi inspirasi, menjadi ketahanan pangan kita, bahkan ekonomi kita akan semakin maju. Tapi tidak yakin ya apakah ini masih pesimis karena menteri-menteri dari seorang Prabowo Gibran ini nampaknya menteri-menteri kita tidak ada penyegaran sama sekali. Ada 17 menteri yang kemudian diambil lagi oleh seorang Prabowo sehingga saya memandang bahwa kementerian-kementerian itu tidak ada penyegaran. Ya, saya kira ya mau bagaimana lagi kalau sudah seperti itu begitu kan ya. Karena ini mungkin strategi Prabowo ya yang awal ya strateginya untuk bisa bagaimana awal-awal untuk bagi-bagi jabatan dan sebagainya. Coba kita baca ya bagaimana Kaisang ya Gibran dicemohin begitu kan ya atau disoraki begitu kan di situ. Coba kita baca ini. Selain Kaisang, Gibran juga disoraki peserta paripurna MPR. Ngeri-ngeri sedap memang. Calon wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka disoraki sejumlah peserta sidang paripurna MPR jelang prosesi pelantikan dan sumpah masa jabatannya sebagai wapres pendamping Prabowo Subianto. Momen itu terjadi saat Ketua MPR Ahmad Muzani baru saja membuka secara acara sidang paripurna dan menyapa para tamu undangan yang hadir. Yang kami hormati Wakil Presiden RI terpilih masa jabatan 2024-2029 Bapak Gibran Rakabuming Raka, ucap Muzani disambut ya sorakan sejumlah para peserta sidang. Bahkan ya berkebalikan ya dengan Gibran, sambutan tersebut Prabowo sebagai presiden terpilih mendapat tepuk tangan dan riuh dan para peserta sidang paripurna. Wah, nampaknya riuhnya begitu kan. Huy, uhuy, uhuy, uhuy. Kira-kira seperti itu begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya masyarakat sudah mulai agak mulai agak sadar begitu Pak, apalagi pendukung-pendukung seorang Jokowi di situ betapa pamor dari seorang Gibran ini tidak ada sama sekali begitu kan ya. Ketika dicemohin seperti itu menandakan punya wapres seolah-olah dianggap tidak berguna, dianggap seolah-olah masyarakat itu ya ngapain kalau tidak punya pengalaman ini dan itu dan sebagainya. Ini muncul narasi-narasi itu. Saya memandang bahwa oke lah tidak ada masalah, yang namanya pemimpin kita harus hormati begitu kan ya. Tapi kita harus tetap kritis terkait kritikan-kritikan dari Prabowo dan Gibran ini. Bagaimana kebijakan-kebijakan yang ada, terus kemudian bagaimana mereka melakukan pembangunan dan infrastruktur yang kemudian lebih maju begitu, karena negara kita ya negara sudah disambut oleh tantangan yang sangat luar biasa di situ. Ketika masyarakat mendengarkan riuh itu begitu menandakan bahwa berakhirlah trah dari seorang Jokowi ini. Berkebalikan dengan Gibran, sambutan terhadap Prabowo sebagai presiden terpilih mendapatkan tepuk tangan riuh dan para peserta paripurna. Prabowo bahkan mendapatkan standing ovation ya dan mayoritas peserta paripurna. Sebelumnya adik Gibran Kaisang ya Pengarap juga sempat disoraki sejumlah para peserta sidang paripurna. Saat disorot ya hadir prosesi pelantikan ya Kaisang hadir bersama kakaknya Kahiyang, Ayu dan suaminya Bobi Nasution. Bahkan putra bungsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu terlihat hanya tertawa saat sejumlah peserta yang hadir menyorakinya. Prabowo dan Gibran resmi dilantik dan mengucapkan sumpah janji sebagai presiden dan wakil presiden di sidang di sidang umum paripurna MPR Minggu ya 2010 ya. Prabowo akan menjadi presiden ke-8 sementara Gibran akan menjadi wapres ke-14. Wah. Ya, dari para perdana menteri di situ apakah masih percaya terkait dengan apa yang kemudian dilakukan oleh Gibran begitu kan? Kan artinya apa? Artinya bahwa perdana menteri itu sangat berwibawa, gagah begitu kan ya. Terus kemudian dari segi penampilan mereka luar biasa begitu. Walaupun Gibran ini muda, kan ini minim prestasi, minim pengalaman dan sebagainya. Masa iya negara kita dipimpin oleh orang-orang yang tidak punya pengalaman,
Ya untunglah Prabowo punya segudang pengalaman. Artinya apa? Artinya bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh Gibran ini menjadi sorotan dunia, bahkan dunia begitu kan ya. Karena dikit-dikit begitu yang dilihat itu pasti bapaknya, dikit-dikit itu pasti bapaknya. Jadi artinya apa? Artinya bahwa selama ini yang kita lihat ya bapaknya seorang Jokowi dan tidak bisa dipungkiri masyarakat itu dan bahkan seluruh dunia akan mengatakan bahwa hukum di Indonesia itu dipreteli begitu kan ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel dari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.